Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lebih dikenal sebagai AHY, lagi-lagi sedikit menyenggol atau menyentil proyek infrastruktur era Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, yakni Bandara Kertajati. Tentu ini banyak mengundang respon dari netizen, teman-teman ya, utamanya para pendukung Pak Jokowi. Kira-kira responnya seperti apa ya? Apakah ada sejarah yang diungkap ataukah mereka sedikit menyentil balik Mas AHY? Nanti kita simak videonya, teman-teman. Nah, selain itu, ada juga video di mana Refly Harun lagi-lagi diduga memfitnah Bapak Andrinov Caniago, salah satu pejabat di era Pak Jokowi. Nah, kira-kira fitnahannya seperti apa ya? Karena Pak Andrinov sepertinya akan serius melaporkan orang-orang ini kepada pihak kepolisian karena sudah melakukan tindakan dugaan penghinaan ataupun mungkin dugaan fitnah kepada Pak Andrinov. Waduh, ini semakin menarik saja peta atau catur politik dari gerombolan pembenci Pak Jokowi ya. Semakin banyak orang yang disenggol dan semakin banyak orang yang akan dilaporkan ke polisi. Tapi ya, tolong Polda Metro itu kasus Roy Suryo CS gimana tuh? Nah, terakhir kita akan melihat sebuah video. Ini penjelasan yang sangat luar biasa mengenai hutang kereta cepat Wush yang sekarang menjadi senjata para pembenci untuk menyerang Pak Jokowi. Ya, sepertinya mereka perlu nonton video ini agar otaknya itu bernutrisi dan juga berisi, teman-teman, agar tidak ceplas-ceplos asal ngomong, asal fitnah gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mas AHY senggol Bandara Kertajati, nggak bakalan rame. Nggak bakal rame. Kenapa Berbeda tuh, Bang? dengan kereta cepat. Habis Pak Jokowi, ya kan? Habis. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya kan? Bahkan dulu yang bersama dia itu habis juga mengobok-obok, mengkuliti. Bandara Kertajati yang Bang AHY, Mas AHY senggol itu nggak akan rame. Kenapa? Karena ada raja terakhir di situ. Bandara Kertajati sudah dirancang sejak era Megawati. Waduh, kini akan dilego ke pihak asing. Waduh. Kertajati rupanya dari era Megawati ya. Raja terakhir. Ya. Bandara Kertajati sudah dibangun atau direncanakan di zaman eranya Bu Mega. Inilah faktanya, kawan-kawan. Kemudian lewat ya di masa bapaknya Mas AHY. Nah, barulah di 2015 itu benar-benar terjadi. Rakyat Majalengka itu melihat ada bandara di situ. Betul. Ya, sudah jauh. Begitu. Nah, nggak bakal rame ya. Nggak bakal ada raja rame. terakhir Nggak di bakal situ. rame. Ada raja terakhir. Nggak bakalan diobok-obok seperti kereta cepat. Betul. Hidup betul. Jokowi. Hidup Jokowi. AHY mulai singgung warisan peninggalan Pak Jokowi. Kalian lihat nih, kata AHY, bandara yang diresmikan di era Pak Jokowi yang ada di Kertajati sepi, bagus, megah, tapi lokasinya di antah berantah. Ini artinya lokasinya di antah berantah. Mungkin Mas AHY ini lupa, bandara yang ada di Kertajati itu kan peninggalan Bapak SBY yang kemarin mangkrak lalu diteruskan di era Pak Jokowi. Sekarang Pak SBY lagi nih. Waduh. Nih, kalian baca kalau nggak percaya. Ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang dicanangkan di era SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi. Alasan proyek ini mangkrak adalah pengalian aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Tapi gimana teman-teman pendapat kalian? Terutama teman-teman yang ada di Kertajati Majalengka sana. Apakah bandara yang ada di Kertajati itu sepi? Coba tulis di kolom komentar. Coba komen di bawah ya. Tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo. Apa lagi nih? Setahun pemerintahan Prabowo, Amin Rais soroti peran Luhut Binsar Panjaitan. Itu cukup tinggi. Paling bahaya adalah tokoh bernama Luhut Binsar Panjaitan. Tokoh yang satu ini berduet dengan Jokowi, sukses menghancurkan Indonesia selama 10 tahun. Waduh. Si Luhut ini juga manusia sombong dan pelin-pelan. Dia, Luhut, ngomong kita kampungan.
Karena itu saya katakan Luhut ini manusia pembohong, penjilat yang sangat rakus dan serakah. Waduh, bentar Pak Amin, bentar. Ini kan refleksi 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kok yang Anda sikat itu Pak Jokowi dan Om Luhut ya? Apa hubungannya gitu Pak Jokowi dan Luhut? Kayaknya sih setiap Anda berbicara tentang pemerintahan sekarang, pemerintahan Pak Prabowo Gibran, yang salah tetap Pak Jokowi gitu. Waduh, kayaknya ada yang salah dengan pikiran Anda ini, Bung Amin. Sebagai pemuja Jokowi, Luhut pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut, dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden. Yang saya gagal memahami mengapa Pak Prabowo tetap saja cinta Luhut walaupun sudah dihina habis-habisan. Ya mungkin juga karena Luhut berhasil meyakinkan Pak Prabowo bahwa Luhut itu orang pandai, jarang orang ada sepandai dia, dan sekaligus selicik dia dan lain-lainnya. Luhut itu sudah jadi manusia masa lalu, ya, masa lampau. Ya. Sebaiknya Luhut malah di-reshuffle secepat mungkin menurut saya ini. Dia hanya jadi beban bangsa Indonesia. Waduh. Kalau Anda bilang Luhut itu manusia masa lampau, Anda manusia apa nih Amin Rais? Anda manusia apa? Kalau Luhut saja Anda bilang manusia masa lampau, Anda masa apa? Dan tadi dia bilang, kok Pak Prabowo masih menggunakan Luhut gitu. Itulah bedanya Pak Prabowo dengan Anda. Anda ini ya, Amin Rais ya. Anda ini mendukung Pak Prabowo di tahun 2014, mendukung Pak Prabowo di tahun 2019, kalah semuanya. Karena Anda, saya yakin karena didukung Anda, karena pikiran Anda itu sangat negatif kepada Pak Jokowi, kepada siapapun gitu. Bahkan mungkin ketika Pak Prabowo rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo masuk ke pemerintahan Pak Jokowi, ya mungkin Anda juga salah satu orang yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu pengkhianat. Iya nggak? Berkaca Amin. Nah, yang menarik itu dan muncul satu nama lagi, Andrinov Caniago. Nah ini. Jadi kesewanya udah kan ini orang Minang. Dan Andrinov ya siap-siap kita tanya ya, tapi yang jujur. Tapi ya memang agak susah juga. Jadi saudara sekalian, sekedar informasi, setelah Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, Andrinov Caniago ini sempat diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan, merangkap Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tapi kemudian di-reshuffle. Setelah di-reshuffle, dia menjadi komisaris utama di Angkasa Pura, ya kalau nggak salah. Setelah itu pindah yang lebih hebat lagi, yaitu komisaris utama BRI. Nah, setelah zamannya Jokowi periode yang kedua, ya Kartiko Wiryamojo jadi ini, ya dia digantikan Kartiko. Nah, kemudian dia menjadi wakil komisaris utama di Mandiri. Nah, jadi itulah sekarang sepertinya sudah selesai kan, udah 10 tahun kan. Saya nggak tahu kalau orang yang sudah kekenyangan ini apakah kekenyangan katanya kan. Anda dipecat kan. Buat Bung Dr. Refli Harun, saya terus terang prihatin dan sangat menyayangkan karena makin belakangan Anda makin tendensius, mudah memframing orang dengan menggunakan sumber daya yang sebetulnya punya sifat publik, yaitu acara podcast Anda, untuk memframing orang-orang tertentu. Nah, kata-kata yang Anda gunakan misalnya kekenyangan, kemudian menjelaskan jabatan-jabatan dengan maksud, kemudian dengan mempertanyakan, meragukan kejujuran seseorang, dalam hal ini saya, itu jelas suatu penistaan, ya. Karena Anda memframing, menggiring opini bahwa seolah-olah saya tidak siap bersikap jujur karena saya sudah pernah menikmati jabatan-jabatan. Laporkan Pak, laporkan. Saya ingin menegaskan kepada Anda dan juga tentu kepada kolega Anda yang satu pandangan. Saya tidak pernah mendapatkan jabatan dari hasil kontrak kerja, ya, atau dari balas jasa yang tercantum dalam kontrak. Dan juga tidak pernah melakukan lobby, persuasi, permintaan, ya, dalam bentuk apapun. Dan tidak pernah menggunakan langkah saya setengah langkah pun untuk
mengejar jabatan, meminta jabatan. Dan ini tolong Anda cari bukti, peristiwa, kejadian, informasi Ditantang ya kan? yang bisa menunjukkan bahwa saya mendapatkan jabatan itu adalah karena saya menginginkannya, karena saya memintanya, ya, apalagi misalnya tercantum dalam kontrak sebagai konsultan. Karena saya bukan konsultan politik. Saya dari dahulu sampai sekarang hanya punya misi ikut melakukan perubahan dengan menyumbang gagasan-gagasan tentang pembangunan. Keren Anda, Bapak ini ya. saya rasa dulu pernah tahu itu, tapi belakangan saya melihat ada perubahan yang sangat disayangkan. Semoga Anda makin maju, makin makmur, dan sejahtera. Laporkan tetapi aja, Pak, dengan sekalian. rezeki yang halal dan baik. Kita mendapatkan wakil presiden yang tidak layak. Something happen to the president, maka dia yang akan berkuasa menjadi wakil presiden. Karena itulah kemudian menurut saya setuju. Suatu saat harus ada impeachment terhadap Gibran Raka Buming Raka. This is my statement. Ya terserah Pak Refli lah ya mau berpikir seperti apa. Tapi kan ya saya tahu Pak Refli orang hukum tata negara mengerti betul proses pemilihan yang demokratis, tugas dan fungsi presiden dan wakil presiden secara konstitusional. Tapi kalau seandainya malah dituduhkan bahwa ini soal bagaimana Pak Jokowi dan Mas Gibran, ya nggak apa-apa juga. Pak Refli bebas berbicara dan itu dilindungi oleh konstitusi. Ya, tidak ada masalah. Pak Refli sampai hari ini masih nggak apa-apa, baik-baik aja. Ya kan, konstitusi kita membebaskan orang berekspresi. Ya kan, Pak Refli pasti tahu pasalnya pasal berapa. Cuma ada satu hal yang waktu itu perbedaan fundamental dari dua proyek ini. Jadi kalau Jepang itu utang itu diberikan kepada pemerintah. Jadi utang diberikan kepada pemerintah, pemerintah nanti yang akan menggunakan dana utang ini untuk membangun infrastrukturnya. Rel kereta api, apa segala macam, jembatan, itu yang paling mahal. Nah artinya 100% utang ditanggung pemerintah, APBN. Betul. Jadi kalau itu dulu proposal yang kita terima, ya kalau saya lihat waktu ininya, ya itu yang akan terjadi. Ya masalah sekarang sih nggak akan terjadi. Kenapa? Karena semuanya udah ditanggung APBN. Dan gitu juga ya. kan untuk besaran biaya dan juga suku bunga kan jauh lebih Nah itu nanti saya akan bahas. rendah dibandingkan ya, Cina. Itu saya akan bahas. Nah kalau proposal dari Cina, dia utangnya tidak ke APBN, tidak ke pemerintah, tapi kepada perusahaan joint venture. B2B, Artinya ya? apa? Business Utang to yang business. diberikan ini sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak. Kita punya 60-40%. Jadi ya Indonesia menanggung 60%. Pihak Tiongkok juga menanggung 40%. Beda tadi kalau dengan Jepang, semuanya 100% akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi ini menurut saya yang fundamental dan publik perlu tahu. Terus tadi yang kedua ya, soal biaya. Ini menurut saya cukup sulit untuk membandingkan apple to apple. Kenapa? Kan orang membandingkan, oh kita sekarang habis 7,2 miliar dolar, terus kemudian proposal Jepang waktu itu jauh lebih murah ya, sekitar 4 atau 5 miliar dolar. Tapi kita sebenarnya membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Tidak Satu, apple to apple. proyeknya ini udah selesai, keluar angka 7,2 miliar. Yang ini masih di atas kertas. Nggak apple to apple, karena itu belum terrealisasi. Pada Misalnya saat saya awal ambil, China proyeknya berapa harganya? angkanya mungkin sekitar 5 ya. Tapi gini, ketika kita lakukan perbandingan, sebenarnya kalau yang paling bisa dilakukan itu perbandingan biaya konstruksi. Yes. Itu nggak terlalu beda jauh. Yang membedakan nanti itu adalah kompensasi lahan, yang lainnya itu membedakan. Tapi saya mau ambil gambaran, Mbak. Ini kita selesai 7,2 miliar, kita ada cost of run 20%, sekitar 1,2 miliar gitu ya. Nah, kita coba bandingkan dengan proyek kereta cepat lain yang juga dibangun misalnya oleh Jepang, ada di India gitu ya. Itu ada dari Maharashtra ke Ahmedabad ya, 500 km. Belum selesai proyeknya Mbak, tapi kalau dari analisis-analisis yang ada, diperkirakan, ini masih belum angka aktual, cost of run-nya akan dari 13 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Wow. Jadi, jauh makanya kalau kita mau membandingkan ini, sesuatu yang masih di atas kertas dengan sesuatu yang sudah selesai, itu perbedaannya signifikan. Nah, itu menurut saya kalau soal biaya. Yang kedua, suku bunga. Nah, ini juga yang perlu dipahami, Mbak. Suku bunga 2% di dolar, itu tidak bisa langsung dibandingkan apple to apple dengan 0,1% di yen.
Kenapa? Karena tadi ini dua currency-nya beda. Nah, kalau kita mau menyamakan ke US dollar, kita harus hitung nih, yen ke US dollarnya berapa. Dulu waktu 2015 berapa, sekarang di 2025 berapa. Kalau kita gunakan perbandingan kurs yennya itu ya, ekuivalennya kurang lebih sama hitungan saya, 2,1, 2,2. Gitu. Jadi kalau ini sih menurut saya, kalau kita di finance ya, dalam melihat suku bunga ini nggak bisa langsung letter luck. Sama lah kalau Mbak pinjam di rupiah dengan pinjam di US dollar, pasti bunganya kan akan berbeda. Kalau kita mau nyamain itu ada perhitungannya sendiri gitu. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Septian mengenai hutang kereta cepat Wush yang sekarang menjadi polemik, yang sekarang menjadi buah bibir, yang sekarang menjadi senjata bagi gerombolan pembenci Pak Jokowi untuk menyerang dan menggerus elektabilitas Pak Jokowi. Dan ya ini mungkin sebagai apa ya, pintu masuk mereka juga nantinya untuk menyerang Mas Wapres Gibran. Karena kan ya mereka menganggap Mas Gibran ini adalah representasi dari Pak Jokowi. Tapi ya bisa kita dengarkan tadi teman-teman. Di India aja yang awalnya hanya berapa gitu, 13 juta US dollar apa 13 miliar US dollar, akhirnya membengkak menjadi 20-an. Ya sama dengan Indonesia, mungkin anggaran awalnya itu ya hanya untuk membuat rel, membuat keretanya, membuat jalurnya dan segala macam. Tapi kan itu belum terhitung dari pembebasan lahan rakyat. Nah, Pak Jokowi itu tidak mau rakyat dibayar dengan harga murah kemudian negara mengambil tanahnya, nggak mau. Jadi negara membayar dengan harga yang manusiawi, yang sesuai gitu, biar rakyat senang juga. Nah, inilah yang tidak dihitung oleh gerombolan pembenci ini. Ada pembebasan lahan di sana. Makanya kenapa nilai proyeknya itu bisa meningkat. Ditambah ada yang membandingkan proyek kereta cepat Indonesia dengan kereta cepat Arab Saudi. Waduh. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan Pak Septian. Itu tidak apple to apple. Di kita itu ada pembebasan lahan. Mungkin di Arab Saudi nggak ada pembebasan lahan. Karena ya tanahnya itu tanah negara semuanya. Jadi ya wajar nilainya sama gitu. Ya walaupun di Indonesia ini hanya ratusan kilometer. Di sana nanti hampir ribuan atau berapa kilometer gitu. Nah ini kan sesuatu yang mungkin ya rekan-rekan kita kurang literasi, kurang mendapatkan penjelasan, makanya ya asal ceplas-ceplos aja menyerang Pak Jokowi. Ya mumpung ini hal yang sangat sensitif ya kan, hutang kereta cepat Wush yang memang selama ini dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi. Ditambah lagi Banteng, aduh banyak kali juga ceritanya mengenai hutang kereta cepat Wush ini. Padahal mereka dulu adalah orang yang paling depan, partai yang paling depan yang mendukung Pak Jokowi, yang mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun kereta cepat Wush. Ini kan konyol. Sekarang mereka teriak-teriak, mengatakan Pak Jokowi beginilah, begitulah. Konyol teman-teman. Dan tadi mengenai Bandara Kertajati, ini juga sudah lama sebenarnya menjadi polemik. Tapi ya Mas Ahaye sedikit menyenggol dan menyentil Bandara Kertajati yang ternyata sudah dicanangkan di era Megawati, raja terakhir kata Bung Batman tadi ya kan, raja terakhir. Makanya ya mungkin Banteng ini nggak ada suaranya mengenai Bandara Kertajati. Mereka tidak memframing ulang ucapan dari Mas Ahaye mengenai Kertajati ini karena ya dirancang di era emak mereka teman-teman. Makanya mereka tidak ada suara di kasus ini. Jadi mereka ini hanya mengambil isu-isu yang mungkin memang benar-benar bisa menghantam keras Pak Jokowi. Karena kan mereka tidak bisa mengalahkan Pak Jokowi teman-teman. Mungkin mereka sadar kita ini dulu menang pileg karena Pak Jokowi, kita menang pilpres karena sosok Pak Jokowi. Ya mungkin mereka sudah sadar. Jadi sekarang mereka harus menggerus, menyerang terus Pak Jokowi agar elektabilitasnya menurun. Dan tadi Bung Andrinov, aduh, kalau saya sih laporkan aja si Refli Harun tuh. Tapi kabarnya sih Bang Andrinov akan melaporkan Sulistyo kalau nggak salah ya, yang bersama Refli Harun juga dengan Tifa di lokasi tersebut tadi. Dan ya dia sedikit memfitnah Bang Andrinov bahwa beliaulah yang sedikit merancang ijazah Pak Jokowi sampai ke Jakarta gitu, sampai mau masuk ke gubernur. Dan ini juga sebenarnya kan sudah terbantahkan. Tuduhan bahwa Pak Jokowi itu membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka, Pak Jokowi menggunakan gelar doktorandus ketika wali kota itu kan sudah terbantahkan dengan tim dari Roy Suryo CS yang diberikan salinan ijazah Pak Jokowi ketika beliau mau menjadi wali kota, dan itu menggunakan ijazah yang sama ketika beliau mau maju sebagai gubernur Jakarta dan juga sebagai presiden. Jadi ijazah Pak Jokowi memang dari awal ya itu cuma satu, nggak ada yang lain, nggak ada doktorandus, yang ada hanya kehutanan UGM. Dan ini kan ya sama saja membantah tuduhan dari Bitor yang mengatakan bahwa Pak Jokowi membuat ijazah dia di Pasar Pramuka ketika mau menjadi gubernur.
Ini orang-orang konyol yang punya gelar mentereng tapi percaya dengan isu-isu atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian di framing ulang. Ini kan orang-orang konyol, pintar tapi bodoh. Gimana sih? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.